Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak, kembali bersama saya Dodi Soleh Setiawan calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP 36 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.4, demonstrasi kontekstual budaya positif, praktik segitiga restitusi. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap siswa saya dalam dua kasus yang berbeda. Praktek ini saya lakukan setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Menurut Gosen dalam bukunya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi dalam prosesnya meliputi 3 tahap dan setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu tahap pertama menstabilkan identitas, teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, tahap kedua validasi tindakan yang salah, teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki alasan. Dan tahap ketiga menanyakan keyakinan, teori kontrolnya yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Saya akan mempraktekkan segitiga restitusi terhadap dua kasus yang berbeda. Kasus pertama ketika ada salah seorang siswa yang bermain game dengan telepon pintarnya saat jam pelajaran. Lalu kasus kedua adalah satu siswi yang tidak mengerjakan tugas karena bangun kesiangan. Assalamualaikum Pak Dodi, selamat pagi. Salam. Makan dulu. Bapak, tahu nggak maksud Bapak panggil ke ruangan ini? Jadi tadi pada saat pelajaran informatika, Bapak lihat kamu bermain handphone, main game, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Iya Pak, maaf ya saya bosan saat jam pelajaran informatika. Untuk mengusir bosan saya bermain game. Apakah kamu tahu kalau itu akan menjadi masalah pada saat pembelajaran? Iya Pak, saya tahu kalau bermain game saat pembelajaran sangat mengganggu. Ya, baiklah. Di sini Bapak tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, karena di sini kita akan mencari solusi bersama, berpikir bersama, sehingga apa yang kita lakukan untuk memperbaiki situasi yang ada sekarang. Pasti seru ya, nah tadi main game bisa mengusir kebosanan ya. Iya Pak. Ya, Bapak tadi bisa lihat kamu merasa senang melakukannya karena kamu merasa tidak bosan lagi. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain dan diri sendiri. Merugikan orang lain karena temanmu merasa terganggu pada saat kamu bermain game. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan, coba? Kita bisa menghormati Pak. Ya, betul sekali. Kamu ingat tentang keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali tentang permasalahan bermain game tadi, ya. Apakah kamu pada saat bermain game sudah menghormati orang lain dan diri kamu sendiri? Tidak Pak. Tapi kamu merasa senang kan? Menurut Bapak, ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang, rasa tenang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Iya Pak, saya mungkin main game setelah selesai belajar atau di rumah Pak. Nah, sekarang kita akan melaksanakan keyakinan apa yang sudah kamu sampaikan tadi. Nah, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan yang sekarang ini? Saya minta maaf Pak, saya juga akan minta maaf pada teman-teman di kelas dan jadi tidak ada mengulanginya lagi. Selagi saya mohon maaf ya Pak. Baiklah, permohonan maaf kamu Bapak terima. Sekarang kamu bisa kembali lagi ke kelas dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Iya Pak, saya berjanji saya kembali ke kelas dulu Pak. Terima kasih. Ya, semoga nanti kamu menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Makasih ya Pak. Saya sangat setuju dengan cara penyelesaian masalah seperti praktek tadi, karena saya tidak tertekan. Jika hukum kita terasa dipaksa mengerjainya,
dan yang dipraktekkan tadi memberi solusi untuk menyelesaikan masalah dengan kesadaran diri kita sendiri. Harapan saya, semua guru melakukan penyelesaian masalah yang dipraktekkan tadi. Dengan begini, saya memilih penyelesaian masalah dengan cara yang dipraktekkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak Dodi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Silakan dulu. Ada, kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil pagi hari ini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Ya, kemarin kamu masuk kan? Iya Pak, tapi saya tidak melakukan tugas. Ya, semua orang bisa melakukan kesalahan, bisa tidak mengumpulkan tugas, ya. Namun pasti ada alasannya kan. Nah, kira-kira kenapa alasan kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek Pak, soalnya saya scroll TikTok sampai jam 12. Akhirnya saya menjadi ngantuk Pak. Tapi kamu tahu nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Iya Pak. Nah, coba ingat-ingat keyakinan keras apa yang kira-kira kamu langgar. Selalu bertanggung jawab Pak. Nah, sekarang kan kamu tahu keyakinan kelas kita yang kamu langgar. Selanjutnya kira-kira solusinya apa untuk memperbaiki ini? Iya Pak. Yang pertama saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Yang ketiga, saya akan mengumpulkan tugas yang pada diberikan. Terima kasih. Saya menerima permintaan maafnya. Saya juga mengapresiasi terhadap apa yang sudah kamu perbuat dan akan kamu lakukan. Tolong untuk selanjutnya segera untuk memperbaiki tugasnya dan mengumpulkan tugasnya. Ya. Iya Pak. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak Dodi. Assalamualaikum. Salam. Saya sangat setuju dengan cara penyelesaian permasalahan seperti tadi, karena saya tidak merasa tertekan dan menyadarkan kita akan yang dilakukan dan mendapatkan solusi dari diri saya sendiri. Harapan saya, semua guru bisa melakukan penyelesaian masalah seperti praktek tadi. Terima kasih.